Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Kitio Alipot Channel nih. Video kali ini akan sedikit memberikan pengalaman kita bagaimana cara memungsikan adaptor ini atau power supply kecil yang berisi konektor ada 5 biji nih, 5 buah. Nah, ini sangat fungsi sekali kita khususnya pekerja elektro atau arus DC. Kita bisa gunakan untuk pengetesan, bisa terutama lebih-lebih untuk pemasangan kamera sangat efektif dan efisien sekali. Karena apa? Karena di beberapa kamera kita maksimal pasang 4 kamera, kita bisa gunakan satu power supply ini. Jadi kalau kita untuk fungsi kamera, kita tuh nggak perlu memasang kamera dengan satu adaptor, karena bila kita masang kamera dengan satu adaptor ini, kita masih memerlukan instalasi listriknya lagi untuk bikin stop kontak untuk mencolokkan ini adaptor ini. Jadi harus ada biaya tambah beli kabel dan lain sebagainya. Otomatis kalau kita kerjakan melalui atau lewat teknisi pemasangan kamera akan dikenakan beban biaya lagi. Akan tetapi jika kita masang kamera 4 buah atau 4 buah aja mau dijadikan satu dalam satu sambungan di sini, ini sangat efisien sekali. Berarti kita tidak perlu membeli kabel panjang-panjang. Cukup apabila di posisi monitor dan DVR-nya nanti di situ ada colokan stop kontak, cukup sekali satu stop kontak dan berikan tracker kombinasi yang 3 cukup. Untuk DVR, untuk monitor, dan untuk ini udah cukup. Jadi nggak perlu biaya tambahan macam-macam. Adapun untuk penggunaannya sebagai berikut ya. Ini kan ada konektor 5 biji. Jadi kalau yang 3 sebelah kiri ini untuk arus AC 240 atau 220 volt voltase, sedangkan outputnya ini untuk DC dengan kapasitas 12 volt untuk kamera. Adapun biasanya setelah kita pasangin arus listrik di sini, sebelum kita memasang dikonekkan ke kabel kamera, itu biasanya DC tes pakai tester ini akan naik, bisa jadi 18 volt atau 20 volt atau bisa juga rendah voltasenya. Maka kita harus disesuaikan sama kamera-kamera tersebut, karena kamera tersebut tuh memerlukan arus DC 12 volt. Untuk itu maka cara masang ini alangkah baiknya setelah kita sudah masukkan ke arus AC-nya, kita tes dulu pakai tester arus DC-nya nih ya. DC dengan DC volt, cara ininya DC volt. Jadi posisi panah ini ada di 50, petunjuk ini 50 DC volt ya. Kemudian udah dites min plus, yang merah untuk plus, yang hitam ini untuk min. Setelah arus listrik udah masuk, maka output akan keluar menjadi biasanya 12, 18, 20. Maka untuk mengatur menjadi 12 volt cukup kawan-kawan. Ini ada kode yang kuning ini, bisa disetel ke kanan atau ke kiri, ke kanan arah jarum jam untuk naikin voltasenya, voltase DC ya, volt DC, atau untuk menurunin volt DC-nya. Nah, setelah udah sama 12 volt, baru kita masukkan ke arus kamera. Sedangkan arus kamera ini ada memakai kabel yang namanya kabel koaksial plus power.
Kabel koaksial plus power isinya kabel khusus buat video, kabel khusus buat arus DC. Jadi menyatu tetapi terpisah, DC-nya terpisah, koaksialnya terpisah. Tapi kabelnya menyatu gitu ya dalam satu ini. Kemudian kita konekkan dengan BNC power untuk yang arus DC. Ini kan ada colokannya power. Hati-hati. Kalau kabel DC biasanya memakai warna merah dan hitam. Kalau warna hitam itu buat minyak, warna plusnya buat merah. Kemudian yang satunya lagi connect ke BNC video, kabel seperti kabel TV itu langsung turun ke apa ini, power supply ini. Kemudian masukkan lagi, jangan salah lagi, plusnya di sini, plusnya yang merah, nanti yang minyak yang hitam. Itu kalau sudah masuk semua baru dicobain, insya Allah kamera akan menjadi jernih, gambar akan menjadi bagus, dan pemasangan tidak akan trouble. Tinggal setting-settingnya aja di DVR, tinggal memilih settingnya, login dulu dan lain sebagainya. Itu gampang. Kalau sayang sekali saya di sini mempraktekkan belum ada nggak di lapangan, jadi DVR-nya nggak saya bawa, maka kita hanya memberikan arahan-arahan aja buat kalau yang kepengen tahu cara pemasangan kamera CCTV untuk pasang sendiri, kita bisa belajar pelan-pelan untuk menghemat biaya. Oke, cukup di sini buat sahabat-sahabat sekalian, dan jangan lupa jika merasa ini ada manfaatnya, silahkan like dan komen di bawah, serta subscribe untuk edukasi video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera selalu buat kalian semua.